Halo Matematika Lovers, kembali bersama saya Mr. Romalu Manalu dalam seri Matematika Wajib kelas 10, yakni pertaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Ya, pada video kali ini kita akan membahas bagian pertama, yakni pertaksamaan rasional. Jadi sebelum kita masuk ke topik, alangkah baiknya kita dahului dari pengertian, ya. Pengertian pertaksamaan itu adalah suatu bentuk matematika yang mengandung variabel atau huruf, di mana tanda yang dipakai nanti adalah tanda lebih besar atau tanda lebih kecil atau tanda lebih besar sama dengan atau tanda lebih kecil sama dengan ataupun tanda tidak sama dengan, ya. Jadi di sini kita tidak akan menjumpai tanda sama dengan karena tanda sama dengan itu dipakai dalam persamaan. Oke. Yang kedua ada namanya rasional. Rasional itu adalah bentuk pecahan. Contoh, bilangan rasional adalah 2/3, 5/7, 7/9 dan lain sebagainya. Sementara kalau persamaan rasional itu contohnya adalah fx per gx sama dengan a, gitu ya. Contohnya 2x kurang 5 per 3x tambah 7 sama dengan 2 misalnya. Itu namanya persamaan rasional. Sementara jika dia pertaksamaan rasional itu menjadi fx per gx lebih besar misalnya a, gitu ya. Oke. Sementara irasional adalah bentuk di mana dia ada simbol akar, gitu ya. Contohnya bilangan irasional itu adalah akar 2, akar 3, akar 5, akar 11, akar 15 dan lain sebagainya. Sementara jika disebut persamaan irasional itu misalnya akar 2x kurang 5 sama dengan 3. Akar x kuadrat dikurang 2x dikurang 15 misalnya sama dengan 6. Itu namanya persamaan rasional. Sementara persamaan irasional, persamaan irasional ya. Sementara kalau dia persamaan irasional itu contohnya adalah misalnya akar dari 2x kurang 5 lebih besar dari 2 misalnya, atau akar x kuadrat dikurang x dikurang 2 lebih kecil sama dengan misalnya 3. Itu namanya pertaksamaan irasional. Jadi bentuk-bentuk pertaksamaan rasional itu adalah fx per gx lebih besar sama dengan titik-titik, fx per gx lebih besar dari titik-titik, fx per gx lebih kecil titik-titik, fx per gx lebih kecil sama dengan titik-titik. Dimana maksudnya titik-titik itu adalah masih ada kelanjutannya, gitu ya. Sementara pertaksamaan irasional itu adalah akar fx lebih besar dari titik-titik, akar fx lebih besar sama dengan titik-titik, akar fx lebih kecil dari titik-titik, atau akar fx lebih kecil sama dengan titik-titik. Ya, jadi titik-titik itu masih ada kelanjutannya, kira-kira seperti itu. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Oke, mari kita lihat ke pembahasan selanjutnya, ya, yang tidak kalah penting nanti yang akan menunjang ke pembelajaran kita selanjutnya, yakni tentang pertaksamaan linear satu variabel dan pertaksamaan kuadrat. Oke, pertaksamaan linear satu variabel itu disebut satu variabel karena dia mengandung satu jenis huruf saja, gitu ya, dan pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Ya, contoh pertama, ini dibuat 2x kurang 4 lebih besar dari 6, berarti kan hanya mengandung satu variabel dan pangkat tertingginya pangkat 1. Variabelnya adalah x. Berarti 2x lebih besar dari, pindahkan si minus 4, berarti 4 tambah 6. 2x lebih besar dari 10, berarti x lebih besar dari 10 bagi 2, yakni x lebih besar dari 5. Jadi solusinya adalah x lebih besar dari 5. Contoh kedua, 2x kurang 5 lebih kecil dari x tambah 3. Nah, di sini dia memang ada dua variabel, yakni x
X. Tapi masih sejenis bukan? Kalau sejenis berarti dia tetap masih satu variabel gitu ya. Berarti di sini 2X, pindahkan si X ini jadi 2X kurang X, pindahkan si minus 5 jadi 3 tambah 5. Berarti 2X kurang X jadi X lebih kecil dari 3 tambah 5, 8. Jadi solusinya adalah X lebih kecil dari 8. Untuk soal nomor 3, contohnya 3X ditambah 8 lebih kecil sama dengan 5X ditambah 10. Jadi jika ada nanti soal seperti ini, kira-kira seperti ini dia ya. Solusinya 3X, pindahkan ini min 5X. Jadi 3X kurang 5X lebih kecil sama dengan 10, pindah ini jadi min 8. Berarti 3X kurang 5X jadi min 2X lebih kecil sama dengan 10 kurang 8, 2. Di sini coba perhatikan min 2X itu artinya koefisien daripada si X di sana negatif. Ya, pangkat tertingginya kan di sini hanya si X pangkat 1. Ya, arti koefisiennya min. Jika koefisien minus, maka dia harus dikali negatif supaya positif. Artinya dipositifkan begitu ya. Berarti min 2X dikali min berarti jadi 2X. Lalu tanda berubah. Dari lebih kecil jadi lebih besar. Dari lebih kecil sama dengan jadi lebih besar sama dengan. Dari lebih besar jadi lebih kecil. Dari lebih besar sama dengan jadi lebih kecil sama dengan. Ya, karena di sini lebih kecil sama dengan berubah menjadi lebih besar sama dengan. Nah, 2 dikali negatif jadi negatif 2. Berarti X lebih besar sama dengan min 2 dibagi 2 jadi min 1. Solusinya adalah X lebih besar sama dengan min 1. Nah, untuk yang selanjutnya ada pertaksamaan kuadrat. Pertaksamaan kuadrat atau kita dapat tilas kembali ke persamaan kuadrat ya. Jadi bentuk umum daripada pertaksamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Jika dalam persamaan kuadrat sini sama dengan 0, berarti dalam pertaksamaan kuadrat jadi lebih kecil dari 0, atau lebih kecil sama dengan 0, atau lebih besar dari 0, atau lebih besar sama dengan 0, gitu ya. Oke. Contohnya kita ambil di sini adalah X kuadrat ditambah 5X dikurang 14 lebih kecil sama dengan 0. Jadi kita pilih dari simbol ini ya, kita pakai di sini. Jadi kita ambil yang lebih kecil sama dengan 0 misalnya. Jadi kita sudah membahas di kelas 9 tentang persamaan kuadrat bahwa ada 3 jenis atau 3 metode untuk mendapatkan solusi atau akar-akar daripada persamaan kuadrat. Apakah itu? Yang pertama ada metode faktorisasi. Yang kedua ada metode melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga ada dengan pemakaian rumus ABC. Oke, jadi gimana sih ciri-ciri daripada sebuah persamaan kuadrat atau pertaksamaan kuadrat yang bisa kita faktorkan? Itu bisa dilihat dari diskriminannya atau D. D itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, untuk soal ini A-nya adalah 1, yakni A koefisien dari si X kuadrat ya. B-nya adalah 5, sementara C-nya adalah minus 14. Berarti kita masukkan ke rumus D sama dengan B kuadrat berarti 5 kuadrat dikurang 4 kali A, A-nya 1, C-nya minus 14. Berarti dari sana kita dapat 25 ditambah 64, berarti D-nya adalah 81. Nah, dia merupakan 81 itu merupakan kuadrat sempurna. Ya, contoh bilangan kuadrat sempurna itu apa saja? 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4, 3 kuadrat, 9, 4 kuadrat, 16, 5 kuadrat, 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81, 10 kuadrat 100, 11 kuadrat 121, 12 kuadrat 144 dan lain sebagainya. Jadi bilangan kuadrat sempurna itu contoh-contohnya adalah 1, 4, 9, terus 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169,
196, 225, dan lain sebagainya. Itulah contoh daripada bilangan kuadrat sempurna. Jadi, ciri-ciri yang bisa difaktorkan itu sebuah persamaan atau pertaksamaan kuadrat yang bisa difaktorkan apabila diskriminannya merupakan kuadrat sempurna. Jadi, itu bisa kita faktorkan. Langsung saja kita buat dalam kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Di sini X, di sini X. Lalu ambil dua bilangan yang jumlahnya 5, hasil kalinya minus 14. Siapakah itu? Berarti 7 dan minus 2 kan? 7 tambah minus 2 adalah 5. 7 kali minus 2 adalah 14. Berarti X tambah 7 dikali X kurang 2 lebih kecil sama dengan 0. Berarti kita buat titik kritisnya X sama dengan X tambah 7 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 7. X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Lalu kita buat ke garis bilangan. Kita buat dari yang terkecil. Yang terkecil adalah minus 7 paling kiri. Dan yang paling besar di paling kanan. Ya, ini berarti minus 7 di kiri, 2 di kanan. Lalu kita coba titik sampelnya. Titik sampel maksudnya adalah di sini kita melihat ada 3 daerah. Di kiri dari si minus 7, di antara si minus 7 dan 2, dan di kanan dari si 2. Contoh kita ambil misalkan di antara minus 7 dan 2 ada bilangan apa saja. Di antara minus 7 dan 2 kan ada minus 6, ada minus 5, ada minus 4, ada minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1. Gitu ya. Itu bilangan bulat yang ada di antara minus 7 dan 2. Kita ambil yang paling gampang itu misalnya kita ambil 0 ya. Kita ambil 0 dari sini. Lalu kita masukkan ke dalam, ke sini boleh, ke sini boleh. Berarti misalkan kemarin kita buat 0 ditambah 7 berarti 7. 0 dikurang 2 adalah minus 2. Berarti 7 kali minus 2 adalah minus 14. Minus 14 itu tandanya apa? Negatif. Berarti dari daerah ini yang kita ambil sampel ini tadi ya, yakni tanda negatif sesuai dengan tanda yang kita dapat tadi, yakni minus 14. Minus 14 itu berarti tandanya negatif, berarti di sini negatif. Baru kita selang-seling, habis negatif berarti positif. Sebelum negatif berarti positif. Nah, di sini diminta lebih kecil sama dengan 0 berarti tanda negatif yang diminta. Karena lebih kecil dari 0 kan artinya negatif. Berarti tanda negatif ini atau daerah negatif ini menjadi daerah solusi. Berarti solusinya adalah X lebih besar sama dengan minus 7, yakni ini. Karena ini nanti jadi solusinya seperti ini kira-kira. Di kerangkeng di sini ya, di tengah-tengahnya. Berarti X lebih besar sama dengan minus 7, lebih kecil sama dengan 2. Ya. Nah, oke, selanjutnya contoh kedua. Kita lihat di sini ada contoh kedua. 2x kuadrat kurang 7x ditambah 3 lebih besar sama dengan. Nah, ingat ya. Ini tanda ini sangat berpengaruh untuk daerah penyelesaian gitu ya. Di sini lebih kecil sama dengan, di sini lebih besar sama dengan. Nah, setelah kita coba nanti mencari diskriminannya, berarti diskriminannya ini kan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti D sama dengan minus 7 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 3. Berarti itu minus 7 kuadrat 49. Min 4 kali 2 min 8. Min 8 kali 3 24. Berarti 49 dikurang 24 berarti D-nya adalah D-nya adalah 25, bukan 1 ya, tapi D-nya 25 ya, 25 di sini. Ya, D 25. Berarti D itu 25 merupakan kuadrat sempurna bukan? Sama seperti ini kuadrat sempurna, berarti kita faktorkan langsung. Berarti kita buat pemfaktorannya 2x kurang 1 dikali x kurang 3 lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, bisa juga nanti dengan mengkalikan A-nya ini ke C. Berarti nanti tetap kalau udah 1 di sini, lalu ini dia jadi x kuadrat kurang 7x ditambah 6 lebih besar sama dengan 0, maka berlaku seperti yang tadi, yakni dua bilangan dijumlahkan minus 7 dikalikan 6, berarti itu adalah minus 6 dan minus 1 kan gitu nanti. Baru hasilnya itu kita dapat nanti x sama dengan 6, x sama dengan 1, cuma dibagi 2 lagi dengan ini. Berarti x sama dengan 6/2, 3, inilah itu. Baru x sama dengan 1 dibagi 2, berarti nilai itu 1/2. Nah, atau dengan pemaktoran seperti biasa, ini jadi 2x kurang 1 kali x kurang 3, maka pembuat nolnya adalah x. 2x kurang 1 berarti sama dengan 0, berarti x sama dengan setengah.
X kurang 3 sama dengan 0 berarti X sama dengan 3 gitu ya. Baru kita tempatkan ke garis bilangan. Di sini paling kecil setengah, di sini yang paling besar 3. Kita uji titik sampel. Nah, di antara setengah dan 3 misalkan kita ambil bilangan 2. Baru masukkan kemari. 2 kali 2 4, 4 kurang 1 3. 2 dikurang 3 min 1. Berarti 3 kali min 1 adalah min 3. Min 3 itu tandanya adalah negatif ya. Negatif berarti di daerah ini adalah negatif. Baru seperti yang tadi kita selang-seling. Positif berarti sini positif. Nah, di sini lihat tanda pertaksamaannya adalah lebih besar sama dengan. Berarti lebih besar sama dengan 0 artinya daerah positif. Berarti daerah positif ini yang kita ambil. Karena dia terpisah maka dia pakai atau. Berarti solusinya adalah X lebih kecil sama dengan setengah atau X lebih besar sama dengan 3. Gitu ya. Tapi ingat ya, diskriminannya ini adalah 25 bukan 1. Ini salah menulis ya. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada contoh ketiga, yakni ada sebuah pertaksamaan kuadrat X kuadrat ditambah X dikurang 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita lihat diskriminannya. Diskriminan berarti B kuadrat kurang 4AC, B-nya 1 berarti 1 kuadrat dikurang 4 kali A, A-nya 1, C-nya minus 4. Berarti 1 ditambah 16 berarti D-nya 17. Nah, jika D lebih besar dari 0, maksudnya positif ya, D positif, tapi bukan kuadrat sempurna, maka disinilah kita memakai rumus ABC. Tidak bisa kita pakai cara faktorisasi di sini. Ya, ingat, jika D-nya positif dan dia bukan merupakan kuadrat sempurna, maka disitulah kita pakai rumus ABC. Maka rumus ABC berkata X12 sama dengan min B plus minus akar D per A. Di mana D itu adalah B kuadrat kurang 4AC ya, per 2A gitu ya. Nah, berarti X1-nya, atau kita lihat dulu X12 sama dengan min B berarti jadi min 1. Min 1. Nah, B-nya 1 ya. Berarti min 1 plus minus D-nya tadi udah kita dapat di sini 17. Berarti akar 17 per 2 kali A berarti 2 kali 1. Berarti kita pecah dia X1-nya min setengah, yakni min 1 per 2. Kita ambil tanda positifnya dahulu, berarti ini akar 17 per 2. Sementara X2-nya adalah min setengah, lalu karena dia plus minus, plusnya tadi udah kita ambil pertama, sekarang tanda minusnya kita ambil yang kedua, berarti di sini akar 17 per 2. Jadi pembuat nolnya adalah X1 sama dengan min setengah tambah akar 17 per 2. X2-nya atau pembuat nol yang kedua adalah min setengah dikurang akar 17 per 2. Lalu kita tempatkan ke garis bilangan. Yang paling kecil pastinya yang ini ya. Berarti min setengah per 2 dikurang akar 17 per 2. Kita buat paling kiri. Lalu yang paling kanan ini adalah yang lebih besar, yakni min setengah ditambah akar 17 per 2. Lalu kita coba uji titik sampel gitu ya. Uji titik sampel. Nah, kalau kita lihat di sini akar 17 per 2 ini, akar 17 itu sekitar 4, 4 dibagi 2 sekitar 2, 2 dikurang setengah berarti itu masih 1,5 koma gitu ya. Berarti 1,5 positif gitu. Sementara ini diminuskan min setengah, ini min 2 koma, berarti jadi min 2,5 ya, sekitar lebih, min 2,5 lebih lah ini ya. Nah, min 2,5 lebih, sementara ini tadi adalah 1 koma ya, 1 koma lebih positif. Berarti diantaranya masih ada, kita sebutlah bilangan 0 diantaranya, karena dia tadi yang di sini udah negatif, di sini udah positif. Berarti 0 diantaranya. 0 kita masukkan ke pertaksamanya. 0 kuadrat ditambah 0 dikurang 4. Berarti min 4 itu 0, 0, min 4 berarti tandanya min. Berarti di tengah-tengah itu dari sampel angka yang kita ambil tetap tanda negatif. Seperti yang kita buat tadi, karena 0 kuadrat tambah 0 adalah 0 dikurang 4 berarti min 4. Min 4 itu tandanya negatif, berarti di sini negatif, baru selang-seling positif, di kanan juga adalah positif. Maka solusinya adalah karena dia terpisah, dan ingat di sini diambil tanda positif katanya, berarti solusinya adalah X lebih kecil sama dengan min setengah dikurang akar 17 per 2, atau
X lebih besar sama dengan min setengah, ya, ditambah akar 17/2. Nah, itu dia untuk ini. Nah, contoh keempat, di sini 2x kuadrat tambah x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Kita lihat D-nya minus 7, ya. D minus 7, ya, dengan cara yang sama seperti di awal. Nah, jika D-nya negatif, di sini kan negatif ini, ya. Untuk persamaan dengan x elemen real, kita tidak perlu faktorisasi atau rumus ABC. Cukup dengan menyatakan atau menyimpulkan apakah dia definit positif atau definit negatif, ya. Nah, ciri-ciri definit positif itu bagaimana? Coba kita lihat persamaan yang ini. 2x kuadrat ditambah x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita lihat diskriminannya ini tadi sama dengan yang ini. Diskriminannya adalah minus 7. Berarti apakah ini definit positif apa definit negatif? Kita lihat dari A-nya. A-nya yang ini, ya. A-nya 2, berarti A lebih besar dari 0. Jika A lebih besar dari 0, D lebih kecil dari 0, berarti ini disebut definit positif, ya. Sementara kita lihat contoh yang kedua, min 2x kuadrat ditambah x dikurang 1 lebih kecil dari 0. Nah, D-nya ini 1 kuadrat dikurang 4 kali minus 2 dikali minus 1, berarti 1 dikurang 8 minus 7, masih sama dengan yang ini, hanya dikali negatif saja, ya. Berarti ini minus 7, berarti D lebih kecil dari 0. Lalu lihat A-nya, A-nya minus 2, D negatif, berarti D negatif dan A-nya di sini negatif. Jika A negatif, D negatif, maka disebut definit negatif, ya. Ingat, definit positif apabila D negatif dan A positif itu disebut definit positif, dan definit negatif apabila D negatif dan A-nya ini negatif disebut definit negatif. Apa itu definit positif? Definit positif adalah untuk X real sembarang nilainya selalu positif, tidak pernah negatif dia. Untuk apapun yang kita ambil bilangan real X, maka dia akan selalu positif, ya. Itulah disebut dengan definit positif. Sementara untuk definit negatif itu adalah untuk X real sembarang selalu bernilai negatif. Ya, contohnya yang ini, ya. Contohnya yang ini, apapun kita ambil, misalkan ambil 1, min 2 kali 1 kuadrat, min 2, ditambah 1, min 1, min 1 kurang 1, ya negatif. Ambil misalkan 10, min 2 kali 10 kuadrat, min 200, ditambah 10, min 190, dikurang 1, min 191, dia negatif. Kita ambil negatif, misalkan minus 5, min 2 kali minus 5 kuadrat, min 50, min 50 dikurang 5, min 55, dikurang 1, min 56, dia negatif terus gitu. Nah, sementara definit positif apapun kita kasih dia pasti positif. Contohnya kasih minus 5, 2 kali minus 5 kuadrat jadi 50, 50 dikurang 5 berarti 45, 45 tambah 1 jadi 46, positif bukan? Ambil misalkan dia 2 kali 2 kuadrat ditambah 1 berarti ini 8 ditambah 1 9, 9 tambah 1 10, 10 itu positif bukan? Nah, dia selalu bernilai positif, itu disebut definit positif untuk sembarang, ya. Apapun kita kasih tidak akan pernah dia bernilai negatif. Di sini pun apapun kita kasih X-nya yang real, dia pasti selalu bernilai negatif. Nah, itulah yang disebut dengan definit positif dan definit negatif. Oke, mudah-mudahan paham sampai di situ, ya. Oke, mari kita lanjut. Setelah kita memahami tadi dasar-dasarnya itu, maka kita masuk ke persamaan rasional atau persamaan bentuk pecahan. Bentuk pertama ada dia di sini, fx per gx lebih kecil dari 0, ya, atau fx per gx lebih kecil sama dengan 0. Nah, langkah-langkah mengerjakannya adalah pertama, ya, cari titik kritis daripada pembilang dan penyebutnya, ya. Terus gambarkan ke garis bilangan. Terus setelah itu, setelah kita gambarkan ke garis bilangan, nanti akan ada daerah-daerah solusinya. Maka kita uji titik sampel untuk mengetahui tanda positif atau negatifkah di setiap daerah solusinya, ya. Contoh kita ambil di sini, 2x kurang 4 per x tambah 6 lebih kecil dari 0. Maka inilah yang disebut dengan pembilang, ini disebut penyebut. Berarti 2x kurang 4 anggap dulu sama dengan 0,
2x sama dengan 4, maka x sama dengan 2. Demikian juga di sini ya, pembuat 0 dari sini lah, itu yang pertama itu ya. Lalu pembuat 0 dari sini, berarti x tambah 6 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 6. Habis itu masuk ke sini, gambarkan ke garis bilangan. Kita gambarkan ke garis bilangan ini, lalu kita tempatkan sesuai dengan kuantitasnya. Siapa yang lebih kecil antara kedua bilangan ini, berarti si minus 6 paling kiri. Ya, minus 6 baru 2 di kanan. Lalu kita uji sampel bilangan ya. Boleh di kiri dari si minus 6, boleh di antara minus 6 dan 2, boleh di kanan dari si 2. Kalau misalnya kita ambil di kanan dari si 2, siapa bilangan contoh di kanan si 2? Berarti sebutlah 3. Berarti masukkan kemari. 2 kali 3, 6. Dikurang 4 berarti 2. Ya, positif di atas ya. Terus selanjutnya 3 tambah 6, 9. Berarti 2/9 itu tandanya apa? Positif. Berarti di sini positif. Ya. Nah, dengan begitu juga selang-seling gitu. Selang-seling. Ya, habis itu berarti di sini di tengah ini habis positif, sebelum positif berarti negatif. Ya, sebelum negatif berarti jadi positif gitu ya. Nah, di sini yang diambil tanda lebih kecil katanya, lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 artinya negatif, berarti daerah yang tengah ini dia solusinya. Berarti solusinya adalah x lebih besar dari min 6 lebih kecil dari 2. Itu solusinya. Tapi kalau misalnya dia ini tanda lebih besar, maka solusinya jadi x lebih kecil dari min 6 atau x lebih besar dari 2 gitu. Karena daerah positif yang diambil. Nah, ini itu contohnya. Nah, sekarang bagaimana jika tandanya itu dirubah jadi dari lebih kecil jadi lebih kecil sama dengan, nah solusinya tetap sama, yakni kita buat pembuat nolnya ini, kita buat pembuat nolnya ini, udah ini tadi kan. Nah, kita gambar ke garis bilangan ya, maka sebenarnya cukup ya, kita lihat di sini yang diambil ya tanda negatif, cuma di sini perbedaannya adalah lebih kecil sama dengan. Nah, itu kalau ada tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, solusi daripada penyebut ini tidak boleh disertakan sama dengannya. Jadi coba kita lihat ya. X lebih besar dari minus 6, lebih kecil dari 2. Jadi ini minus 6 solusi daripada penyebut, ini tetap lebih besar saja. Sementara ini jadi lebih kecil sama dengan 2. Gitu ya. Karena dia solusi daripada pembilang, sementara ini solusi daripada penyebut. Nah, yang perlu kita ingat sekali lagi adalah jika dia tanda lebih besar atau lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, solusi daripada penyebut tidak boleh diikut sertakan tanda sama dengan. Jadi solusinya adalah x lebih besar dari minus 6 karena ini solusi daripada penyebut, x lebih kecil sama dengan 2, ini ikut sama dengan karena dia solusi daripada pembilang. Ya, sebenarnya itu untuk menghindari supaya dia terdefinisi gitu ya. Kalau dia ikut misalkan dia min 6, maka ini jadi contohnya gini, 2 kali min 6, min 12 dikurang 4, min 16, min 16 per min 6 tambah 6, 0. Min 16 per 0 jadi min tak terdefinisi. Berarti min tak terdefinisi yang namanya udah terdefinisi, yang nggak bisa kita gambarkan lagi solusinya gitu ya. Maka di situ tidak boleh kita ikut sertakan tanda sama dengan ini untuk solusi daripada penyebut. Maka inilah solusinya. Oke, kita lihat ke contoh selanjutnya. Bagaimana jika pertaksamanya diubah lagi menjadi lebih besar atau lebih besar sama dengan? Soalnya tetap sama nih. Ya, soalnya tetap sama. Ya, berarti pembuat nolnya tadi adalah 2 dan min 6 kan gitu ya. Oke, seperti di awal tadi. Berarti uji titik sampelnya pun dengan menggambar ke garis bilangan masih tetap sama, yakni tadi di sini daerah positif, di sini daerah negatif, di sini daerah positif. Cuma di sini yang diambil daerah positifnya, berarti yang ini diambil daerah ini ke kiri atau daerah 2 ke kanan, karena di situ dia bernilai positif. Maka solusinya adalah jadi x lebih kecil dari minus 6 karena ini diarsir ke arah kiri, atau x lebih besar dari 2 karena dia diarsir ke kanan. Ini bukan solusi untuk pertaksamaan seperti ini. Sementara jika seperti ini, 2x kurang 4 per x tambah 6, di sini jadi lebih besar sama dengan, ya ingat seperti yang tadi, solusi daripada penyebut ini tidak boleh diikut sertakan tanda sama dengannya. Berarti coba lihat di sini. Jika di sini x lebih kecil dari minus 6 atau x lebih besar dari 2, maka ini tetap seperti ini,
tetapi ini jadi ikut sama dengan 2. X lebih besar sama dengan 2 gitu ya. Maka solusinya adalah X lebih kecil dari minus 6 atau X lebih besar sama dengan 2. Gitu dia. Nah, bentuk yang kedua, ya, fx per gx lebih kecil dari A atau fx per gx lebih kecil sama dengan A. Ya. Oke, cara mengerjakan ya, nolkan sebelah kanan, nolkan ruas kanan. Ya. Terus, ya, dengan cara memindahkan si A ini ke kiri gitu ya. Terus yang kedua, samakan penyebutnya. Terus yang ketiga, buat titik kritis dan gambar di garis bilangan. Terus yang ketiga, uji titik sampel ya. Setelah 0 sebenarnya di kanan, maka udah sama pengerjaannya dengan yang pertama tadi, yang seperti ini bentuknya 0 di kanan. Oke, bentuk soalnya itu kira-kira seperti ini ya. 3x kurang 4 per x tambah 2 lebih kecil dari 2 ya. Baru 3x kurang 4 per x tambah 2 jadi lebih kecil sama dengan 2. Terus 3x kurang 4 per x tambah 2 lebih besar dari 2. 3x kurang 4 per x tambah 2 lebih besar sama dengan 2. Nah, inilah tanda-tanda yang bisa kita pakai. Cuma di sini kita mau melihat dulu yang tanda seperti ini ya. Coba kita ambil satu-satu. Nah, di sini ada 3x kurang 4 per x tambah 2 lebih kecil dari 2. Nolkan ruas kanan. Berarti kita pindahkan. Berarti 3x kurang 4 per x tambah 2. Di sini positif pindah jadi negatif. Berarti kurang 2 lebih kecil. Karena udah berpindah ini jadi 0. Oke. Baru habis itu samakan penyebut. Berarti 3x kurang 4 dikurang 2 kali ini. 2 kali x tambah 2. Ini per x tambah 2 lebih kecil dari 0. Berarti dia jadi 3x kurang 4 kalikan ini. Minus 2 kali x minus 2x. Minus 2 kali 2 jadi minus 4 per x tambah 2 lebih kecil dari 0. Sehingga 3x kurang 2x adalah x. Minus 4 dikurang 4 minus 8 per x tambah 2 lebih kecil dari 0. Oke. Maka ini kita buat seperti yang di awal. Pembuat nolnya ini adalah x kurang 8 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 8. Lalu penyebutnya x tambah 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan minus 2. Lalu kita gambar ke garis bilangan. Ya, untuk daerah ini minus 2 di sini. Lalu di sini 8. Baru ke daerah kiri ini berarti lebih kecil dari minus 8. Kalau dia di antara berarti x lebih besar sama dengan minus 2. X lebih besar dari minus 2 lebih kecil dari 8. Lalu kalau daerah kanan x lebih besar dari 8. Nah, coba kita lihat di sini. Kita coba uji titik sampel ya. Uji titik sampel misalnya kita ambil di kanan daripada atau di kiri pun boleh. Di kiri dari si minus 2. Contoh minus 3. Minus 3 dikurang 8 minus 11. Minus 3 ditambah 2 minus 1. Minus 11 dibagi minus 1 berarti positif 11. Positif 11 tandanya positif. Berarti sini positif. Nah, selang-seling berarti negatif baru positif gitu ya. Yang kita ambil tanda apa katanya? Tanda lebih kecil. Ya, lebih kecil berarti tanda negatif ini. Ya, lebih kecil dari 0 berarti itu tanda negatif. Berarti solusinya jadi x lebih besar dari minus 2 lebih kecil dari 8 yang ini tadi. Itu diantara maksudnya. Terus, bagaimana jika dia lebih kecil sama dengan 2? Berarti ingat, inilah yang tidak pakai tanda sama dengan gitu ya. Berarti kan tadi solusinya adalah ini. X lebih besar dari minus 2 lebih kecil dari 8. 8 itu solusi daripada penyebut. Berarti dia jadi X lebih besar dari minus 2 lebih kecil sama dengan 8. Ini nggak pakai tanda sama dengan. Karena dia solusi daripada penyebut. Solusi daripada pembilang memakai tanda sama dengan. Makanya di sini dia jadi solusi adalah X lebih besar dari minus 2 lebih kecil sama dengan 8. Ya, coba ini ada catatannya. Coba perhatikan minus 2 tidak memakai tanda lebih kecil sama dengan, melainkan lebih kecil saja. Karena merupakan solusi daripada penyebut gitu ya. Oke, terus yang ini ya, cara penyelesaiannya sama dengan di awal tadi. Maka inilah garis bilangannya kan. Oke, karena di sini ini nanti dia jadi begini. Ini diganti jadi lebih besar dari 0 karena pengerjaannya sama dengan yang ini kan. Cuma tandanya ini kan diganti dengan tanda lebih besar. Ya kan? Lebih besar berarti ini jadi lebih besar dari 0. Maka yang diambil yang tanda positif karena lebih besar dari 0 artinya tanda positif. Berarti yang ini dan yang ini. Berarti solusinya adalah untuk ini x lebih kecil dari minus 2 atau x lebih besar dari 8.
Sementara jika dia di sini tandanya lebih besar sama dengan, maka dia di sini solusi daripada penyebut nggak pakai sama dengan, X lebih kecil dari minus 2 saja, atau X lebih besar sama dengan. Ingat, ini solusi daripada pembilang pakai sama dengan. X lebih besar sama dengan 8. Oke, itu dia perbedaannya penggunaan tanda itu tadi. Ya, mudah-mudahan paham penjelasan tentang perbedaan pemakaian tanda lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan tadi ya. Oke, mari kita lanjut. Bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu adalah apabila dia pecahan di kiri, pecahan di kanan gitu ya. Jadi di sini contohnya fx per gx lebih besar px per qx, atau fx per gx lebih besar sama dengan, juga boleh px per qx, atau fx per gx lebih kecil dari px per qx, atau bisa juga fx per gx lebih kecil sama dengan px per qx, di mana qx itu atau qx tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Contoh di sini saya ambil di SBMPTN 2017, ada soal seperti ini. X per x tambah x kuadrat lebih besar sama dengan min x per x kurang x kuadrat. Nah, cara pengerjaannya bagaimana? Sama tetap dengan yang bentuk yang kedua tadi, yakni nolkan ruas kanan. Berarti ini jadi x per x tambah x kuadrat, pindah ini dari minus ini jadi tambah x per x kurang x kuadrat, karena udah pindah ini semua jadi lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Terus kita samakan penyebut, berarti ini kali ini kali ini per ini kali ini, berarti x kali ini, berarti x buka kurung x kurang x kuadrat tambah x kali ini x buka kurung x tambah x kuadrat, x kali ini ya, x buka kurung x tambah x kuadrat tutup kurung per ini kali ini, yakni x tambah x kuadrat dikali x kurang x kuadrat, karena udah ini tadi 0 lebih besar sama dengan 0, berarti ini lebih besar sama dengan 0 juga. Oke, setelah itu kita kalikan, x kali x adalah x kuadrat, x kali min x kuadrat adalah min x pangkat 3, terus ditambah x kali x adalah x kuadrat, x kali positif x kuadrat adalah x pangkat 3 per ini x kali 1 kurang x kali 1 tambah x, lalu lebih besar sama dengan 0. Lalu ini dengan ini habis, min x pangkat 3 tambah x pangkat 3 habis, berarti x kuadrat tambah x kuadrat jadi 2x kuadrat. Lalu di sini x kali x, dan sini jadi x kali x, lalu di sini 1 kurang x, 1 tambah x. Nah, ini boleh dicorek ini ya, habis ini ya. Oke, tapi ingat nanti x tidak boleh sama dengan 0 karena di sini ada unsur x. Jadi x nggak boleh sama dengan 0. Nah, di sini berarti dia jadi 2 per, karena ini udah habis, ini dengan ini juga habis, ini kan x kuadrat mati dengan x kuadrat gitu ya. Maka ini jadi 2 per 1 kurang x dikali 1 tambah x. Di sini udah positif, udah angka langsung. Maka ini nggak perlu diapa-apai gitu ya. Yang bisa membuat ini positif atau negatif hanya dari sini, tergantung nilai x-nya yang kita beri. Berarti di sini ini kita buat jadi begini, kita kali negatif ini ya. Kita kali negatif supaya ini jadi gini. Ini nanti kan jadi min x kuadrat. Jadi kan tadi koefisien daripada pangkat tertinggi harus dipositifkan. Sementara ini kan min x kuadrat, kita positifkan. Jadi dengan cara membalikkan ini jadi x kurang 1. Ini x kurang 1, ini tetap x tambah 1 atau 1 tambah x. Ini jadi berubah, jadi lebih kecil sama dengan 0. Berarti membuat nolnya adalah x sama dengan 1, x sama dengan min 1. Nah, min 1 dan 1 yang paling kecil adalah min 1, baru 1 di kanan gitu ya. Kita uji titik sampel, di antara min 1 dan 1 itu kita ambil bilangan bulat misalkan 0. Berarti 2 per 0 kurang 1, 0 tambah 1. Min 1 kali 1 adalah min 1, 2 per min 1 adalah tandanya negatif. 2 per min 1 kan negatif 2, tandanya negatif, berarti sini negatif. Baru selang-seling, positif, positif gitu ya. Nah, sementara yang kita ambil katanya adalah tanda lebih kecil sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0. Ingat, berarti ini kan solusi daripada penyebut nih. 0, tidak boleh ini ikut pembuat nolnya ini. X sama dengan 1 nggak boleh kita pakai sama dengan di sini di pembuat nolnya ini ya. Berarti ini solusinya
Tetapi 0 nggak boleh tadi, karena di sini ada X kuadrat. Kalau 0 kuadrat kan jadi 0 ini semua gitu ya. Maka 0 nggak boleh. Berarti solusinya jadi ini. X lebih besar sama dengan min 1, karena ini tadi daerah negatif, lebih kecil dari 1. Dan X tidak sama dengan 0. Atau dengan kata lain, jadi X lebih besar dari min 1, lebih kecil dari 0. Atau X lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Itu dia. Ya, karena ini tadi X tidak sama dengan 0. Oke. Nah, itulah dia bentuk daripada pertaksamaan rasional. Semoga adik-adik semuanya bisa memahami penjelasan Abang tentang materi ini dan bisa diterapkan dalam pengerjaan soal. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam semangat. Belajarlah senantiasa karena belajar itu adalah kebutuhan. Terima kasih.